السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الآية. ويقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: أما أنا أخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. Ibadallah, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan untuk datang ke tempat yang paling Allah cintai. Saya harap Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cintanya kepada kita semua. Dan insyaAllah kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang istiqamah di dalam mencari kebenaran dan kebaikan. Dan insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita termasuk orang-orang yang mencintai masjid, yang hatinya senantiasa bersama masjid. Dan insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan kami pun pada pagi hari ini mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada ikhwan dan akhwat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang senantiasa kita dengar dimanapun kita berada. Akan tapi sebagian di antara kita belum memahami hakikat daripada arti ketakwaan. Sebagian besar ulama mengartikan arti takwa adalah melaksanakan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan, syarat daripada yang kita lakukan adalah ketakwaan kepada Allah. Imam kita tadi telah membacakan ayat kepada kita, mengajarkan kepada kita bahawa ketakwaan amatlah penting di dalam agama Islam. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala sendiri berfirman, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat daripada apa yang kalian keluarkan, daripada daging kurban dan semisalnya, ataupun darah yang kalian keluarkan daripada daging tersebut, daripada hayawan tersebut. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaan kalian. Artinya ketakwaan adalah kunci untuk bagi seorang hamba untuk meraih kesuksesan, yaitu ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, beliau pernah mengartikan arti takwa adalah khauful jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Apa maksud takwa? Ikhwani, perlu kita catat, perlu kita hafalkan, perlu kita renungkan. Arti ketakwaan menurut definisi Al-Imam Ali bin Abi Talib, beliau katakan takwa syarat pertama adalah harus takut sama Allah. Rasa takut ini terletak di dalam hati. Terkadang seseorang berucap bahawa dia takut, namun hatinya begitu jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah takut kepada Allah.
Lalu sebagian saudara saya mengatakan, bagaimana mungkin Allah memerintahkan kepada kita untuk cinta kepada Allah? Di satu sisi kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk takut kepada Allah. Bagaimana mungkin bisa bercampur antara rasa takut dan rasa cinta? Itu sesuatu yang mustahil kita katakan bahwa sesungguhnya hakikat cinta adalah takut. Takut ditinggal kekasih. Takut kekasih murka kepada kita. Takut kita tidak mendapatkan ridha daripada ridha kekasih kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa takut kepada Allah. Dan ulama adalah mereka-mereka yang takut kepada Allah. Ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah, takut akan murka Allah, takut daripada tidak mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah khauful jalil, takut kepada Allah. Yang kedua al-amalu bitanzil, senantiasa mengamalkan apapun perintah Allah, mengamalkan isi Al-Quran. Ketika seseorang bertanya kepada Siti Aisyah, kaifa kana khuluqu Rasulillah? Kami ini pengen tahu bagaimana sih akhlaknya Rasulullah. Apa jawab istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa bersama Rasul? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah ya kamu baca Al-Quran saja. Di dalamnya terdapat akhlak-akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga syarat daripada ketakwaan menurut definisi Imam Ali adalah ar-ridha bil qalil, ridha kepada Allah. Walaupun sesuatu yang sedikit yang Allah berikan, akan tetapi ketika Allah berikan keberkahan dan ada kebaikan di dalamnya, maka insya Allah hal tersebut akan membawa keberkahan kepada kita. Dan yang terakhir adalah al-isti'dadu liyaumir rahil, kita menyiapkan persiapan untuk berjumpa pada hari akhir. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, kalian tahu atau tidak siapa orang yang cerdas, kata Rasulullah. Maka sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Apa kata jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengendalikan nafsunya, kemudian dia bersiap untuk hari esok. Ikhwani, saya berharap diri saya sendiri dan ikhwani dan akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hadir pada pagi hari ini untuk senantiasa bertanya kepada diri sendiri, apakah kami sudah siap? Apakah kita sudah siap untuk berjumpa pada hari akhir? Karena sesungguhnya hari akhir itu adalah hak, sesuatu yang benar. Tanya kepada hati kita. Kita ini yakin bahwa sesungguhnya kematian pasti akan mendatangi kita. Kita tidak tahu hari ini atau besok. Sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, bahkan orang yang serumah dengan kita, mereka semua telah mendapatkan kematian. Dan kita yakin 100%. Hanya saja terkadang dunia jauh lebih hebat untuk melalaikan kita. Ikhwani, apa persiapan kita? Apakah kita sesabar Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Nabi Ibrahim mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan berani mengkorbankan anaknya. Jangan kita lihat kita ini lagi susah untuk berbuat baik. Nabi Ibrahim mencontohkan ketika itu beliau dalam keadaan susah payah, jauh dari keluarga. Sekali datang kepada anaknya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dibunuh anaknya, untuk disembelih anaknya. Artinya apa? Berkurban pada saat itu Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita di masa-masa sulit, maka pahalanya jauh lebih besar dan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam melakukan kebaikan demi kebaikan, bukan di masa beliau ketika itu merasa dalam keadaan senang, dalam keadaan mudah, akan tetapi hakikat ketakwaan seorang hamba diuji ketika dia sedang susah. Nabi besar Muhammad SAW memiliki masalah yang besar. Jangan kita kira bahwa sesungguhnya masalah yang besar atau musibah yang besar yang mendatangi kita itu adalah bukti bahwa Allah tidak cinta kepada kita. Tidak. Kalau saja orang yang paling mulia adalah orang yang tidak memiliki musibah, tentu Nabi Muhammad adalah orang yang akan Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari musibah. Tapi tidak. Ikhwani, kita baca sejarah Nabi besar Muhammad SAW belum lahir ayahnya sudah meninggal. Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, ibundanya sudah meninggal. Nabi besar Muhammad SAW berusia 8 tahun, kakeknya meninggal. Nabi besar Muhammad SAW sedang menjadi orang yang dianggap orang paling hebat di kota Makkah. Seketika itu Rasulullah SAW mendakwahkan agama Islam, Rasulullah SAW diusir, Rasulullah SAW dikucilkan. Jadi jangan pernah kira bahwa sesungguhnya ibadah itu adalah hal yang kita lakukan ketika kita mudah.
Tapi sesungguhnya ibadah yang paling hebat, ibadah yang pahalanya lebih besar adalah ketika kita lakukan dan ketika itu kita tidak mampu untuk melakukannya dan kita mengusahakannya. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-'afwu 'indal maqdarah. Rasa maaf yang dimiliki oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah mampu untuk membalas. Nabi Muhammad SAW mencontohkan ketika Fathu Makkah, ketika Rasulullah SAW kembali berjaya dan menguasai kota Makkah, beberapa orang yang sudah diwajibkan untuk dibunuh. Karena apa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang sangat mengganggu agama Islam dan mereka amatlah memusuhi agama Islam. Rasulullah SAW kumpulkan jadi satu. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Madza tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Menurut kalian apa yang saya akan lakukan kepada kalian? Mereka hanya mengatakan, "Akhun karim wa ibnu akhin karim, wahai Muhammad, kamu orang baik dan kamu anak cucu orang baik, kamu pasti pemaaf." Saat itu Rasulullah SAW mampu. Mata Rasulullah memandang kepada orang-orang yang sebelum ini adalah orang-orang yang pernah meludah kepada Rasul. Rasulullah disolat di tempat yang sama. Rasulullah SAW solat di tempat yang sama. Ketika itu Rasulullah SAW dilempari kotoran, Rasulullah SAW diganggu, Rasulullah SAW dikucilkan. Putrinya Fatimah memandang kepada ayahnya yang ketika itu dilempari dengan kotoran ketika Rasulullah SAW hendak salat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menangis lalu mengatakan, "Apakah engkau ingin membunuh orang-orang yang telah mengatakan Tuhanku adalah Allah?" Nabi Muhammad mampu membalas. Tapi apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW? "La tathriba 'alaikumul yawm." Wahai saudaraku, aku akan mengatakan kepada kalian sebagaimana saudaraku Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, "La tathriba 'alaikumul yawm." Jangan takut. Kalian telah aku ampuni. Idhabu fa antumut tulaqa. Pergi kalian adalah orang yang bebas. Ikhwani, Allah Subhanahu wa taala ingin melihat sejauh mana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim disayang oleh orang tuanya, dicinta oleh orang tuanya. Akan tetapi ketika melihat orang tuanya ataupun pamannya bertolak belakang dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, dia marah. Lalu apa yang berlaku? Nabi Ibrahim dijauhi, dimusuhi. Lihat perjuangan Nabi Ibrahim. Dari semenjak kecil Nabi Ibrahim bukan orang yang nikmat hidupnya. Nabi Ibrahim dijauhi oleh keluarganya. Lalu Nabi Ibrahim, bagaimana cerita Nabi Ibrahim telah menghancurkan sesembahan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Ibrahim dibakar, ikhwani. Nabi Ibrahim dibakar. Akan tetapi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu besar sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Jadilah engkau bardan, dingin. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak katakan salaman, mungkin Nabi Ibrahim akan kedinginan. Akan tapi Allah katakan salaman, memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam selamat dan orang-orang ketika itu melihat kepada Nabi Ibrahim memiliki mukjizat yang begitu hebat. Dibakar akan tapi tidak mempan. Dibakar, keluar daripada tempat tersebut. Diajak oleh Nabi Ibrahim, "Ayolah masuk Islam." Tidak ada yang masuk Islam. Setelah melihat keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim, tidak ada. Nabi Ibrahim menikah, Nabi Ibrahim tidak memiliki anak. Nabi Ibrahim ketika itu berdoa, "Rabbi habli minas salihin." Ya Allah, berikanlah aku keturunan orang-orang yang saleh, sehingga disunnahkan kepada kita untuk meminta kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak cucu orang saleh, karena kami belum tentu menjadi hamba yang saleh. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam meminta kepada Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Setelah Nabi Ibrahim berusia, setelah Nabi Ibrahim memiliki putra, apa yang diperintahkan oleh Allah? Allah perintahkan Nabi Ibrahim mengajak istrinya dan anaknya yang masih bayi tersebut pindah dari kota negeri Syam yang ketika itu Nabi Ibrahim tinggal di tempat tersebut. Disuruh jauh, baru mendapatkan putra, Allah Subhanahu wa taala suruh berjauhan. Akan tetapi lihat, hakikat cinta adalah taatnya seorang kekasih kepada orang yang dia cintai. Maka diperintahkan oleh Allah Nabi Ibrahim ikuti. Lalu diletakkan di Hijaz ketika itu, di kota Makkah. Ketika itu Siti Hajar, kata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, "Wahai Hajar, sesungguhnya tidak ada yang beriman di tempat ini kecuali saya dan kamu." Akan tetapi keimanan yang mereka miliki adalah keimanan yang besar. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim bersabar. Nabi Ibrahim cinta sekali kepada putranya Ismail, sehingga banyak sekali Nabi Ibrahim sering sekali melakukan ziarah untuk melihat kepada putranya. Ketika putranya sudah besar dan Nabi Ibrahim merasa bahwa sungguhnya beliau sudah memiliki wakil, kemana-mana Nabi Ismail diajak, berada di posisi kanan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, sudah bangga memiliki keturunan. Nabi Ibrahim bermimpi,
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk dikurbankan putranya. Akhwani, sabar macam apa lagi ini Nabi Ibrahim? Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kesabaran beliau yang begitu luar biasa, dan kita insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran, Allah Subhanahu wa taala berikan ketabahan. Walaupun musibah yang banyak Allah berikan, mudah-mudahan ini adalah salah satu tanda bahwa Allah cinta kepada kita. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim kemudian mengatakan kepada Nabi Ismail, "Wahai Ismail, sesungguhnya saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu." Apa yang dikatakan anak yang masih baru baligh ini? Apa katanya? If'al ma tu'mar. Wahai ayahku. Beliau tidak mengatakan saya enggak keberatan, tidak. Akan tapi beliau mengajarkan bahwa sesungguhnya segala sesuatu ini berhubungan dengan apa? Perintah Allah. If'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu ya wahai Ibrahim. Sesungguhnya engkau akan dapatkan aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Ikhwani, begitu hebat didikan orang tua seperti ini, yang ketika itu ridha dan rela, yang terpenting Allah ridha kepadanya. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah waktu itu. Waktu ketika mereka mendapatkan musibah, akan tapi ada perintah. Kedua-duanya bisa bersatu satu sama lain. Nabi Ibrahim memanggil putranya dan putranya sudah bersiap. Ketika ingin hendak dipotong, Nabi Ismail mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Wahai ayahku, wahai ayahku, biarkan wajahku berpaling dari wajahmu, karena aku takut ketika engkau melihat wajahku engkau akan sedih, lalu engkau akan meninggalkan perintah Allah karena engkau kasihan kepadaku. Biarkan wajahku berbalik daripada wajahmu, biarkan pandanganmu tidak memandang kepada wajahku kecuali kepada kepalaku, dan supaya juga aku tidak takut melihat alat yang kau gunakan untuk menyembelihku, hai ayahku. Aku takut hatiku berubah dari keimanan menjadi takut kepada hal yang Allah Subhanahu wa taala sudah amanatkan kepadamu. Ayahku, tolong engkau buka bajuku, karena aku tidak memiliki baju kecuali baju ini. Kemudian nanti ketika engkau sudah memenggal kepalaku, tolong jadikan baju ini sebagai kafanku. Wahai ayahku, angkat sedikit tanganmu, karena engkau memakai baju yang berwarna putih. Aku takut nanti darahku terkena kepada bajumu, lalu engkau pulang kepada ibuku. Ibuku akan menangis ketika melihat tetesan darahku, dan akan mengotori bajumu yang untuk digunakan untuk menyolatiku, wahai ayahku. Ayahku, sampaikan salam terakhirku kepada ibundaku yang salihah, karena dia telah mendidikku dengan didikan yang baik. Ayahnya mendidik dengan didikan yang baik. Ikhwani, sabar semacam apa lagi ini? Ini adalah hakikat takwa. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang bisa melakukan amanah Allah di saat kita mudah maupun di saat kita susah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار. يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا يقول الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan keimanan, rasa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah di khutbah yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki
kenikmatan di dalam keimanan di dalam hati, dan bergetar ketika didengarkan sejarah-sejarah Rasul, sejarah para nabi, dan bisa dicontoh. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan hakikat ketakwaan kepada kita, yaitu takut kepada Allah dan mengamalkan isi Al-Qur'an dan ridha kepada sesuatu walaupun sedikit, yang terpenting itu dari Allah, dan memiliki persiapan untuk hari akhir. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan yang baik, contoh yang terbaik. Oleh karena itu kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majjid wa takarram wa tahannan 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن اليسر إلى العسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى العبادة، ومن الغفلة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.